Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan untuk tutorial menginput nilai di aplikasi Era4 SMK versi 7 dengan menggunakan metode nilai akhir. Yang pertama silahkan diakses dulu webnya untuk di SMK Himbat Surakarta. Itu alamat webnya itu era4.smk4solo.ac.id. Dia akan direct ke alamat IP ini. Kemudian silahkan masukkan email, dapodik, dan password yang telah diberikan oleh admin Era4. Untuk di SMK 4 bisa dicek di aplikasi e-learning ya. Oke, kita login terlebih dahulu. Pada kesempatan ini saya nyoba menggunakan akunnya Kak Henry dan klik login. Nah, yang pertama ini ada di menu beranda. Ini menjelaskan untuk mapel dan kelas yang Bapak ampu. Jadi Bapak Ibu ampu ya. Untuk di akunnya Pak Henry ini mengampu 5 tombol, yaitu pelajaran informatika, tombol 1, 2, 3, 4 dan PH. Di sini juga menjelaskan untuk jumlah peserta didiknya dan peserta didik yang dinilai. Ini masih 0 karena memang belum ada siswa yang dinilai seperti itu. Oke, untuk paham pertama kita perlu menyiapkan data referensi terlebih dahulu ya. Referensinya berupa apa? Berupa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama kita klik di menu referensi dan capaian pembelajaran. Nah, di sini ya Bapak Ibu, untuk mapel umum secara default itu biasanya sudah ada CP atau capaian pembelajaran yang bisa digunakan. Sedangkan untuk mapel muatan lokal dan mapel pilihan, CP-nya itu harus menginput manual. Ya, sebelum ada CP-nya di sini masih kosong. Nah, untuk cara menambahkannya bagaimana, itu bisa dengan klik tambah data, kemudian pilih tingkatnya, pilih tombolnya, mata pelajaran, elemen, dan deskripsi capaian kompetensinya. Kalau sudah diisikan, silahkan di klik simpan. Nah, ini tadi sudah saya contohkan, saya isikan dengan nama elemennya elemen 1, dan ini contoh deskripsinya, ini contoh saja yang Bapak Ibu tidak perlu. Jadi pastinya jenengan meneruskan sesuai dengan capaian pembelajaran yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian untuk di capaian pembelajaran yang lain, ini nanti Bapak Ibu guru tidak perlu menonaktifkannya ya. Jadi silahkan dibiarkan aktif saja. Baik itu CP-nya digunakan atau tidak digunakan, silahkan dibiarkan aktif. Oke. Nah, nanti kalau sudah terlanjur ada yang nonaktif seperti ini, silahkan diklik aktifkan saja. Seperti itu, oke. Nah, kalau capaian pembelajarannya sudah diisi semua, misal Bapak Ibu yang untuk muatan lokal punya 3 elemen ya, silahkan 3 elemennya diisikan. Fasenya ini jangan sampai keliru ya nanti ya. Kalau untuk mengajar yang rombel 1, 2, 3, nanti fasenya akan berbeda. Untuk rombel tingkat 10 fase E, tingkat 11, 12 fase F seperti itu. Kalau CP-nya sudah, selanjutnya adalah di tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini pada defaultnya pada awalnya itu pasti kosong. Nah, ini sudah ada isinya. Kenapa? Karena untuk tujuan pembelajaran itu untuk semua guru yang mengampu mapel yang sama, maka tujuan pembelajarannya akan tampil semua. Oke, jadinya ketika sebagai contoh pada akun ini kan saya menggunakan akunnya Pak Heri untuk mapel informatika. Ini sudah ada karena Pak Waloya sudah menginputkan tujuan pembelajarannya seperti itu. Artinya Bapak Ibu nanti jika merasa di sini ada TP yang bukan milik Anda ataupun TP-nya terlalu banyak, ini tidak perlu dihapus dan jangan dihapus, nanti takutnya itu sudah dipakai orang lain, ternyata Bapak Ibu hapus, nanti jadi punyanya guru yang lainnya jadi hilang seperti itu. Jadi perlu diperhatikan jangan sampai untuk tujuan pembelajarannya jangan hapus ya. Kalau ada kesalahan cukup diedit ya, bisa diedit seperti itu. Ini saya contohkan ya, ini di sini sudah ada CP-nya, maaf, sudah ada TP atau tujuan pembelajarannya, tapi tidak sesuai dengan TP yang akan saya gunakan. Maka caranya gimana? Saya harus tambah dulu. Kalau masih kosong sudah pasti tambah dulu ya, tambah dulu.
kemudian pilih kelasnya, pilih rombelnya, sebagai contoh busana 1, format 3, kemudian CP-nya. Nah ini CP-nya disesuaikan CP tadi ya, milih salah satu ya. Jadi tiap-tiap tujuan pembelajaran itu berasal dari CP-nya yang berbeda-beda. Sebagai contoh ini CP yang pertama. Nah kemudian klik unduh template. Jadi proses inputnya itu menggunakan import export dulu untuk templatenya. Kalau sudah diklik simpan, nah nanti kita buka ya file yang sudah kita unduh tadi ya. Nah tadi filenya ini, jangan lupa diklik editing dulu, kemudian kita isikan tujuan pembelajaran dari CP yang ini. Nah sebagai contoh ini saya isikan ini ya. Ini dan ini. Oke, informasi juga untuk Bapak Ibu ketahui, untuk tujuan pembelajaran tidak perlu menggunakan kalimat pembuka seperti peserta didik dapat atau mampu, karena jadi di depannya ini tidak perlu dikasih peserta didik, ini tidak perlu, karena nanti setelah diolah atau diproses oleh aplikasi, jika tujuan pembelajaran ini tercapai atau dikuasai siswa, maka di depannya secara otomatis akan ada penambahan kalimat menunjukkan penguasaan yang baik dalam ini, menjelaskan peran sistem operasi. Ataupun jika tidak tercapai, maka kalimat awalnya adalah perlu ditingkatkan dalam menjelaskan bla seperti itu. Kalau sudah ini klik simpan, kemudian kita import di sini. Nah ini tadi kalau sudah ketutup, bagaimana kalau sudah ketutup? Kita bisa ulangi lagi, klik tambah data, kemudian pilih datanya dilengkapi dulu ya, kemudian diimport di sini. Klik, terus pilih file yang sudah kita simpan tadi. Nah, ada peringatan berhasil, klik OK. Nah sekarang sudah muncul. Nah, jika Bapak Ibu mengampu lebih dari satu kelas untuk satu mata pelajaran, maka tujuan pembelajaran yang sudah diunggah atau yang sudah tampil di menu tujuan pembelajaran ini dapat digunakan kembali. Jadi tujuan pembelajaran tersebut cukup Anda mapping ulang ke kelas lain yang juga Anda ampu. Dengan begitu Bapak Ibu guru tidak perlu mengunggah ulang tujuan pembelajaran yang sama untuk setiap kelas. Jadi sebagai contoh, tujuan pembelajaran ini saya gunakan untuk di kelas yang lainnya. Diklik aksi, kemudian mapping rombel, kemudian silahkan pilih tingkat kelas dan rombelnya. Sebagai contoh busana 2, busana 3, busana 4, busana dan PH3 ini menggunakan semua TP ini. Jadi sudah diisi, klik simpan, kemudian tutup. Nah, ini sudah dipakai di rombel yang ada daftarnya di sini. Nah nanti untuk di TP yang lain, jika TP ini juga digunakan di rombel yang lain, silahkan di mapping juga. Nah sebagai contoh ini TP-nya ini hanya digunakan di busana 1 dan busana 2. Nah di busana 3 nanti hanya ada satu TP yang ini, karena yang ini hanya di busana 1 dan busana 2. Jadi di tujuan pembelajaran ini sangat mengakomodir proses pembelajaran terdiferensiasi, di mana sangat dimungkinkan untuk setiap kelas memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Itu silahkan Bapak Ibu guru sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Jadi nanti silahkan jika di sini nanti ada banyak tujuan pembelajaran, silahkan diperhatikan dengan seksama, dengan baca hati-hati, pastikan tujuan pembelajaran yang akan Anda mapping ke mapel Anda itu sesuai dengan kebutuhan. Nah sampai ini tujuan pembelajarannya tingkat 12, Bapak Ibu mapping ke pembelajaran yang di tingkat 10 seperti itu. Terus bisa juga tujuan pembelajarannya itu berasal dari elemen yang berbeda. Sebagai contoh, ini tadi kan masih elemen yang dampak sosial informatika. Saya mau menambahkan ini sudah ada gunanya Maloyo dan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran saya. Makanya dapat saya mapping ke rombel saya juga seperti itu.
Udah klik simpan, kemudian tutup. Nah ini berarti sekarang di busana 1 itu ada 3 tujuan pembelajaran, sedangkan di busana 3 itu hanya ada 2 tujuan pembelajaran seperti itu. Nah nanti jika Bapak Ibu di tujuan pembelajaran ini ada salah penulisan atau salah kalimat, itu bisa diubah dengan klik aksi dan ubah data. Nah ini silahkan diperbaiki dulu, kemudian diklik simpan, terus bahkan ini datanya kan diperbarui seperti itu. Nah nanti kalau tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan kebutuhan dari mapel Bapak Ibu, mungkin informatika ya mapelnya, nanti kalau Bapak Ibu mampu beberapa mapel yang berbeda, bisa jadi di sini juga ikut tampil seperti itu. Ya, kalau tujuan pembelajaran sudah selesai, maka data referensinya sudah siap, kita dapat masuk ke nilai akademik, ke nilai akhir ya. Langkah selanjutnya adalah mesin akademik. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan metode input nilai akhir. Jadi nilai yang diinput merupakan nilai rapor atau nilai akhir yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru dengan norma penilaian yang berlaku. Jadi nilainya merupakan nilai yang sudah diolah. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu memiliki 5 nilai, terus mau nilainya itu di rata-rata semua jadi 1 nilai, itu juga boleh, atau cuma diambil 4-nya, atau yang 4 80%, yang 1 20%-nya itu juga silakan disesuaikan dengan kebijakan penilaian Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi sekali lagi, nilai yang diinputkan nanti merupakan nilai yang akan muncul di rapor nilai. Ya. Kita contohkan satu kelas dulu saja untuk busana 1 dengan bentuk penilaiannya nilai akhir. Nah, untuk penilaian nilai akhir ini Bapak Ibu guru dapat menginputkan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara manual. Jadi sebagai contoh langsung aja diisikan di sini 86, 87, 89 dan seterusnya. Terus tercapaian kompetensinya juga silakan diisi ya, bisa tercapai, tidak tercapai, dan ada satu lagi yaitu tidak diisi. Jadi ketika masing-masing siswa ini kan punya tujuan belajar yang berbeda-beda ya. Jadi nanti ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertamanya tercapai, kemungkinan keduanya tidak tercapai, dan kemungkinan terakhirnya yaitu tidak ditampilkan. Kalau kosong seperti ini nanti tidak tampil di capaian pembelajarannya, capaian kompetensi siswa. Jadi kalau diisi tercapai ini maka tampil, kalau diisi tidak tercapai ya tetap tampil, tapi nanti bunyinya belum penuh. Ini silahkan dilengkapi. Kalau sudah semua, scroll ke paling bawah, kemudian klik tombol simpan. Berhasil. Itu kalau cara menggunakan manual. Jadi kalau nilai kalau tombol yang diambil Bapak Ibu banyak, mungkin kalau pakai manual nanti lama. Kita pakai cara cepatnya aja, yaitu dengan unduh tempat nilai akhir. Jadi Bapak Ibu guru cukup sekali mengimport untuk 1 tombolnya. Seperti tadi caranya, kita download dulu template-nya, kemudian kita buka. Nah, kita isi ini kan tadi sudah muncul karena beberapa tadi sudah kita coba untuk menginputkan dengan cara manual. Kita klik level editing, kita isikan nilainya sesuai dengan nilai yang sudah Bapak Ibu olah. Ini sebagai contoh aja, saya menggunakan fitur random ya. Kalau Bapak Ibu nanti kan tidak mungkin menggunakan fitur random. Oke. Nah, ini udah nilai semua. Terus nanti kalau Bapak Ibu menggunakan rumus lain, misal dengan ngitungnya di sini terus ini rumusnya masih average, itu pastikan di blok semua dulu, kemudian dipaste dalam bentuk value. Supaya apa? Supaya yang tampil nanti kan yang tampil masih rumusnya, pastikan yang tampil itu nilainya seperti ini. Terus nanti untuk nilai ketercapaiannya bagaimana? Untuk nilai ketercapaiannya ada di worksheet 1 sebelah sini. Ini sudah ada penjelasannya ya Bapak Ibu, bisa diolah. Nah di sini tadi juga ada beberapa isian, karena tadi juga sudah kita isi secara manual.
Ini sebagai contoh ya, ini untuk kompetensi yang sudah dicapai. Kalau tercapai itu diisi satu sebelah sini, kalau tidak tercapai diisi sebelah satu yang sebelah kanan sini. Nah, kalau tidak diisi seperti ini, nanti bagaimana nanti akan tidak tampil di siswa ya. Jadi harus Bapak Ibu semua sesuaikan, karena ya sekali lagi karena ada kemungkinan siswa itu beragam-ragam untuk capaian kompetensinya seperti itu. Silahkan capaian kompetensi akan bervariasi sesuai dengan pencapaian masing-masing siswa. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan menyesuaikan dan mengisinya dengan hati-hati. Tapi kalau mau mengisinya secara semuanya tercapai bagaimana ya? Kalau untuk tipsnya mungkin seperti ini bisa diisi satu, kemudian Bapak Ibu blok, dilebihkan satu ya, ini yang kosong itu di blok, kemudian kita drag sampai terakhir. Nah, maka ini statusnya, maaf tadi ada yang kelebihan tadi. Oke, kelebihan, nah ini blok satu, terus kita drag sampai bawah, nah ini sudah tercapai semua. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan jika ada yang tidak tercapai atau ada yang perlu dikosongkan. Misal ini tidak tercapai, ini satu, ini tidak tercapai, ini satu. Ini jangan sampai dalam satu baris yang sama baik kanan ataupun kiri terisi satu semua. Pastikan dicek dengan hati-hati. Ini saya contohkan juga untuk siswa yang nomor 3 ini hanya ada satu capaian kompetensinya, yang lainnya saya kosong. Nanti kita lihat hasil di rapotnya bagaimana. Kalau sudah semua kita klik simpan, kemudian kita import ya di sini. Ini berhasil, kita cek salah satu. Nah, ini sudah terisi semua. Kalau sudah silahkan diklik simpan untuk memastikan. Nah, langkah terakhirnya adalah mengklik capaian kompetensi. Silahkan diklik nilai akhir capaian kompetensi, kemudian dibuka di rombel yang sudah kita isi nilainya tadi. Nah, ini kan kelihatannya Bapak Ibu untuk capaian kompetensi yang sudah tercapai ada di sini. Kalimat awalnya sudah ada penambahannya, yaitu menunjukkan penguasaan yang baik dalam mengoperasikan aplikasi dan sebagainya. Kalau untuk kompetensi yang belum tercapai, nanti akan ada kalimat pembukanya, yaitu perlu ditingkatkan dalam bla 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 seperti itu. Nah, tadi sebagai contoh untuk siswa yang nomor 3 hanya satu yang saya isi ketercapaiannya, maka otomatis capaian kompetensinya itu lebih sedikit daripada siswa yang lain seperti itu. Ini kalau sudah semua silahkan disimpan supaya tampil di rapot di wali kelas seperti itu. Nah, ini secara garis besarnya untuk proses penilaian e-rapor menggunakan metode input nilai akhir sudah selesai. Nanti kalau ada kasus misal ternyata dicek tujuan pembelajarannya itu ada salah penulisan, silahkan diklik tujuan pembelajaran, diperbaiki kalimatnya, kemudian masuk ke nilai akademik, terus capaian kompetensi lagi, kita buka sekali lagi. Nah, kita reset terlebih dahulu, terus kita ulangi lagi prosesnya. Nanti otomatis tujuan pembelajarannya sudah terupdate. Kalau belum Bapak Ibu reset, terus kemudian simpan lagi, nanti otomatis yang tersimpan atau yang muncul di wali kelas masih capaian kompetensi yang lama seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk tambahan lagi ya. Untuk yang di beranda ini sudah kelihatan satu kelas di busana satu yang jumlah peserta didik nilainya sudah lengkap 36. Kita bisa klik detail. Nah, ini udah semua. Nanti tampilan di rapotnya anak-anak kurang lebih seperti ini, satu baris per satu baris. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah atau bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.